Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyun Nurrohma. Saya dari kelas 2A Prodi PIAUD dengan NIM 2021 0964 8372. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang tujuan pendidikan, yang mana video ini saya buat untuk melengkapi tugas individu dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin. Berbicara tentang tujuan pendidikan, tujuan itu sangat penting dalam sebuah pendidikan, lembaga ataupun dalam organisasi. Bahwasannya apabila dalam sebuah organisasi ataupun lembaga itu tidak memiliki tujuan, maka lembaga tersebut atau organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Tujuan pendidikan sudah banyak dicontohkan dalam beberapa surat, misalnya seperti surat Ad-Dariyat ayat 56 yang berbunyi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maksud Allah menciptakan jin dan manusia adalah liya'budun, agar mereka beribadah kepada Allah. Ibadah itu akan dibalas berlipat ganda oleh Allah, dan orang yang beribadah akan disayangi oleh Allah. Akan tetapi bagi Allah tidak akan ada kerugian apapun seandainya seseorang atau seluruh manusia ingkar kepadanya. Yang akan rugi justru manusia itu sendiri, karena dalam tujuan pendidikan ialah membentuk manusia yang bertanggung jawab dan memiliki semangat yang tinggi. Tujuan pendidikan selanjutnya ialah membentuk hamba yang dedikatif, yaitu manusia yang bersemangat untuk berkorban, tidak mementingkan dirinya sendiri. Selain dalam surat Ad-Dariyat, dalam surat Ali Imran ayat 137 sampai ayat 139 juga dijelaskan bahwasannya dalam surat itu banyak sekali diceritakan tentang cerita-cerita umat nabi-nabi yang terdahulu, misalnya seperti umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh. Bahkan di dalam surat Ali Imran itu juga diceritakan tentang Raja Fir'aun pada masa itu. Dalam ayat ini ada hukum-hukum Allah yang berlaku, ialah bahwa berbuat jahat akan menumbuhkan penderitaan, dan supaya tidak memperoleh penderitaan, manusia perlu mematuhi Allah, seperti misalnya bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tujuan pendidikan dalam surat ini yaitu mendidik kita supaya percaya diri, optimis, dan memiliki sifat-sifat yang sangat menentukan bagi keberhasilan di kehidupannya nanti. Dalam Al-Hajj ayat 40-41 juga dijelaskan bahwasannya tujuan pendidikan yaitu membangun iman yang kuat sehingga dapat dipercaya. Kerelaan membela kebenaran, melindungi agama-agama dan rumah-rumah ibadah. Bila sudah berkuasa atau berjaya, jangan lupa beribadah, perhatian pada kesejahteraan masyarakat dan membina moral masyarakat. Yang terakhir juga ada surat Al-Fat ayat 29. Dalam surat ini dijelaskan juga bahwasannya tujuan pendidikan yaitu
Dalam agama Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, tetapi justru mengajarkan kelembutan, yaitu bersikap toleransi dalam kondisi yang diprasyaratkan. Kondisi yang diprasyaratkan adalah bahwa non-muslim itu tidak memerangi dan tidak mengusir umat Islam dari kampung halamannya karena alasan agama. Selain itu juga kita harus saling menyayangi. Sesungguhnya Allah itu menyayangi orang-orang yang saling menyayangi. Tujuan pendidikan dalam surat ini yakni meyakini dengan kuat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Lalu karena itu manusia harus selalu berbuat baik, memiliki sifat toleransi terhadap non-muslim dan sikap solidaritas terhadap sesama muslim, lalu menjadi pelopor perdamaian dan kerjasama. Nah, mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya selaku insan yang biasa hanya memiliki kesalahan dan kebenaran itu hanyalah milik Allah semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.